Asupan MPASI sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan si kecil. Wajar jika banyak ketakutan yang muncul di benak moms tentang pemberian MPASI. Nah, mulai sekarang nggak perlu khawatir moms. Di video ini semua pertanyaan moms seputar MPASI akan terjawab dengan lengkap dan akurat. Pada 6 bulan pertama kehidupan si kecil, ASI saja memang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Namun, saat ia sudah berusia 6 bulan, kebutuhan energi dan nutrisinya meningkat, moms. Sekedar ASI saja sudah tidak lagi bisa mencukupi kebutuhannya. Oleh sebab itu, sejak usia 6 bulan, si kecil membutuhkan makanan pendamping ASI atau yang biasa kita sebut sebagai MPASI. Jika moms terlalu lambat memberikan MPASI kepada si kecil, risikonya dapat menghambat pertumbuhan si kecil, menyebabkan kekurangan zat besi, menghambat fungsi oromotor, sehingga si kecil jadi sering mengeluarkan air liur dan sulit mengunyah. Moms juga perlu tahu risikonya jika si kecil terlalu cepat diberikan MPASI. Memberikan MPASI terlalu dini bisa menyebabkan diare atau konstipasi, meningkatkan risiko obesitas, dan meningkatkan risiko alergi makanan. MPASI idealnya diberikan di usia 6 bulan. Namun, mungkin moms pernah lihat ada anak yang diberikan MPASI di usia 4 atau 5 bulan. Apakah hal tersebut berbahaya? Jika si kecil sudah menunjukkan tanda-tanda sudah siap MPASI, maka dokter bisa saja merekomendasikan MPASI diberikan lebih dini. MPASI paling cepat bisa diberikan saat bayi berusia 4 bulan. Namun, moms harus konsultasi dan mendapatkan rekomendasi dari dokter dulu ya. Apa aja sih tanda si kecil sudah siap MPASI? Pertama, ia sudah bisa duduk dengan leher tegak dan bisa mengangkat kepalanya sendiri tanpa memerlukan bantuan. Kemudian, ia terlihat sudah tertarik dengan makanan dan berusaha meraih makanan yang ada di hadapannya. Tanda lainnya adalah ia seperti enggak kenyang-kenyang, moms. Masih gelisah meskipun sudah diberikan ASI. Mungkin moms pernah dengar kalau bayi harus diberikan menu tunggal di awal masa MPASI untuk mendeteksi adanya alergi atau tidak. Hal tersebut tidak benar, moms. WHO tidak pernah mengeluarkan rekomendasi menu tunggal. Baik WHO maupun IDAI menyebutkan bahwa sejak awal MPASI, bayi harus diberikan makanan beragam yang mengandung karbohidrat, protein hewani, lemak, vitamin, dan mineral. Banyak persepsi keliru bahwa MPASI instan atau komersial itu tidak sehat. Nah, perlu diluruskan nih moms, MPASI instan gak kalah baiknya dengan MPASI buatan sendiri. MPASI instan dibuat berdasarkan standar keamanan Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO. MPASI instan mengandung zat pengawet, tapi zat pengawet yang digunakan aman untuk bayi, jadi moms tidak perlu khawatir. Dalam hal gizi, MPASI instan umumnya sudah ditambahkan mikronutrisi seperti zat besi, seng, vitamin, dan mineral lainnya. Jadi, MPASI instan mengandung gizi lengkap dan memenuhi kebutuhan si kecil. Jadi, moms, MPASI buatan sendiri tetap menjadi pilihan utama, namun juga bisa diselingi dengan pemberian MPASI instan. Bagaimana cara mempersiapkan dan menyimpan MPASI buatan sendiri? 1. Pastikan tangan moms dan peralatan yang akan digunakan bersih. 2. Gunakan ulekan dan saringan kawat ataupun blender untuk menghaluskan makanan. 3. Supaya lebih praktis, moms bisa membuat MPASI dalam jumlah lebih dan disimpan di freezer loh. MPASI beku bisa dihangatkan saat tiba si kecil makan. 4. Jika ada sisa makanan, jangan ditaruh kembali ke freezer ya moms, sehingga saat menakar, secukupnya saja sesuai porsi makanan si kecil. Ada beberapa tahapan tekstur MPASI, usia 6-9 bulan. 1.
Puri atau saring, yaitu makanan yang dihaluskan hingga menjadi bubur kental. 2. Mash atau lumat, makanan yang dilumatkan hingga halus. Usia 9-12 bulan. 1. Mince atau cincang halus, makanan yang dicincang halus. 2. Chop atau cincang kasar, makanan yang dicincang kasar. 3. Finger foods, yaitu makanan yang bisa dipegang si kecil. Usia 1 tahun ke atas, makanan keluarga yang hanya dihaluskan seperlunya. Kapan harus menaikkan tekstur? Tiap anak berbeda ya, Mams. Jadi jangan dipaksakan juga bahwa usia segini sudah harus makan tekstur begini. Sesuaikan saja dengan kondisi anak. Ketika akan menaikkan tekstur, sangat tidak disarankan untuk langsung mengganti seluruh tekstur makanan lama menjadi tekstur baru. Lakukan dengan mencampur tekstur lama dengan sebagian tekstur baru. Misalnya di usia 7 bulan, 75% bubur saring dan 25% bubur lumat. Dan kemudian bertahap dinaikkan teksturnya. Ada sejumlah hal penting lain tentang MPASI nih yang perlu Mams ketahui. 1. Telur, ikan, daging, dan ayam harus diberikan dalam keadaan benar-benar matang. 2. Pemberian jus buah tidak disarankan jika si kecil berusia di bawah 1 tahun. 3. Madu baru dapat diberikan jika si kecil berusia 1 tahun. 4. Mams bisa menambahkan sedikit garam dan gula loh, biar si kecil lahap dan tidak mengonsumsi makanan yang hambar. MPASI idealnya diberikan dengan cara responsive feeding, di mana Mams secara langsung menyuapi makanan kepada si kecil. Namun, belakangan ini banyak teknik pemberian MPASI lain yang beredar. Salah satu yang populer adalah Baby-led weaning atau BLW. Dalam teknik BLW, sejak awal MPASI bayi dibiarkan makan sendiri dan memilih sendiri semua makanannya. Tekstur makanannya juga dimulai dari makanan padat atau finger food. Lalu, apakah teknik BLW ini aman? Menurut penelitian, teknik BLW bisa meningkatkan risiko anak mengalami anemia defisiensi zat besi, berat badan kurang, dan stunting. Selain itu, karena makanan yang diberikan berbentuk padat, risiko anak tersedak juga tinggi. Jadi, Mams, para dokter di IDAI tidak merekomendasikan pemberian MPASI dengan teknik BLW. Nah, itu tadi Mams penjelasan lengkap tentang cara pemberian MPASI yang baik dan benar. Pastikan si kecil mendapatkan MPASI yang berkualitas untuk mendukung pertumbuhannya ya, Mams.